Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas salah satu smartphone baru dari Vivo. Dia adalah Vivo Y50. Vivo Y50 ini adalah seri tertinggi dari Y-seriesnya Vivo ya. Hal itu otomatis menjadikannya sebagai seri Y termahal. Saat video ini dibuat, smartphone ini di official store-nya Vivo dijual seharga Rp3.699.000. Dilihat dari harga yang ditawarkan, smartphone ini sudah masuk ke kelas mid-range. Lantas dengan harga tersebut, apa sajakah kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini? Apakah smartphone ini layak dibeli dan orang dengan kebutuhan seperti apa yang cocok menggunakan smartphone ini? Mari kita temukan jawabannya di dalam video mengenai kelebihan dan kekurangan Vivo Y50 ini. Oke, kita akan mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, ia sudah menggunakan RAM berkapasitas 8GB. Untuk saat ini RAM smartphone kelas 3 jutaan rata-rata masih banyak yang menggunakan mulai dari 4-6GB. Namun untuk Y50 ini RAM yang digunakan sudah berkapasitas 8GB. Tentunya dengan RAM 8GB ini akan memberikan performa di sektor multitasking yang cukup baik. Dengan kapasitas RAM yang semakin besar, maka akan semakin banyak pula aplikasi yang bisa ditampung untuk dijalankan secara bersamaan. Jadi buat yang suka menjalankan banyak aplikasi berbarengan atau multitasking, entah itu karena kebutuhan pekerjaan misalnya, maka smartphone ini bisa diandalkan. Di sini kita bisa lihat beberapa aplikasi yang saya buka dan jumlahnya cukup banyak. Pada saat kita kembalikan, tidak ada yang tertutup. Kemudian, RAM yang berukuran besar begini juga bisa memberikan umur pemakaian yang lebih panjang, karena untuk beberapa tahun ke depan, RAM 8GB ini masih terhitung cukup lega dan belum kekecilan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi terbaru. Kelebihan yang kedua, desainnya mewah dan premium. Bagi penyuka desain, secara keseluruhan si Y50 ini sudah memberikan nilai lebih tersendiri. Pertama, jika kita lihat dari desain depan, ia sudah menggunakan layar model O-Display atau O-Screen, yang mana kamera depannya sudah tidak berbentuk poni lagi, tapi sudah berbentuk tompel. Ukuran tompel kameranya ini juga sudah cukup kecil ya, jadi memberikan kesan yang luas terhadap layarnya. Kemudian di bagian belakang atau di back covernya terlihat sangat berkilauan sekali. Kilau cahaya yang dipantulkan ini memberikan efek 3 dimensi dan sangat mengkilap. Ini memberikan efek seperti lapisan kaca mahal ya, padahal aslinya ini bukan kaca. Soal ini memang tidak bisa disamaratakan karena desain adalah masalah selera. Tapi yang pasti apa yang ditawarkan oleh suatu jenis produk biasanya adalah hal yang memang banyak peminatnya. Seperti finishing back cover yang mengkilap seperti ini kan banyak diaplikasikan di smartphone lain ya. Jadi bisa disimpulkan desain berkilauan ala kaca seperti ini memang diminati oleh pasar. Kelebihan yang ketiga, baterainya cukup besar dan tahan lama. Untuk baterainya sendiri, si Y50 ini memiliki kapasitas 5000 mAh. Saya rasa ini masih bisa dimasukkan ke kelebihan ya, karena untuk kelas harganya masih ada yang pakai baterai di bawah 5000 mAh. Ukuran baterai 5000 mAh untuk saat ini memang sudah sangat cukup. Baterai ini bisa memberikan nyawa yang cukup panjang pada smartphone ini. Rata-rata kamu hanya perlu charging 1 hari sekali untuk pemakaian normal. Untuk pengisiannya juga sudah menggunakan fast charging 18 watt yang bisa mengisi daya baterai ini dari kosong hingga penuh sekitar 2,5 jam. Oke, kayaknya yang bisa dijadikan kelebihan dari smartphone ini cuma itu aja ya. Di rentang harga 3,7 juta, jujur sulit menemukan kelebihan lain pada smartphone ini, apalagi jika kita bandingkan dengan smartphone dari vendor lain dengan harga yang sama. Kalau dilihat dari fitur lainnya seperti layar, dia menggunakan layar beresolusi Full HD Plus berdiagonal 6,53 inch, yang mana ini adalah ukuran yang memang sangat normal dipakai di kelas ini. Kalau gitu mari langsung aja kita masuk ke kekurangannya aja ya. Yang pertama, kamera belakang resolusinya masih 13 megapiksel. Kamera belakang smartphone ini memang sudah menggunakan konfigurasi 4 lensa atau quad kamera. Hal yang sudah sangat wajar sih untuk saat ini ya. Namun sangat disayangkan sekali resolusi lensa utamanya itu masih sebatas 13 megapiksel aja. Padahal seperti yang kita tahu di harga segini banyak yang sudah pakai resolusi di atas 40 megapiksel. Hasil kameranya juga nggak bisa dibilang lebih bagus ketimbang kamera-kamera smartphone sekelasnya. Untuk hal kamera ini sih cukup disayangkan sekali ya. Di saat yang lain sudah pakai lensa ultra megapiksel, si Y50 ini malah masih belum. Berikut adalah beberapa hasil jepretan kamera dari smartphone ini.
ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Vivo Y50. Video ini diambil hanya menggunakan tangan dan dalam kondisi saya sedang berjalan. Silahkan didengarkan juga hasil rekaman audionya. Untuk fitur perekaman video di Vivo Y50 ini sudah ada ACE ya. Jadi videonya terlihat lebih stabil karena bantuan teknologi ACE yang disematkan pada smartphone ini. Namun ingat, ini hanya ACE ya, bukan OIS atau Electrical Image Stabilization, bukan optical. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Vivo Y50. Video ini saya ambil hanya menggunakan tangan dan dalam kondisi saya sedang berjalan. Silahkan teman-teman dengarkan juga hasil rekaman audionya. Kekurangan yang kedua, performa chipset yang kurang memuaskan. Di harga 3 jutaan bahkan sudah sampai 3,7 juta, kalian pasti berharap harusnya minimal sudah pakai Snapdragon 700 series ya, atau yang setara lah minimal. Namun sayangnya harapan itu tidak terwujud di smartphone ini. Pasalnya, ia masih menggunakan Snapdragon 665 yang secara performa terasa agak kurang pas untuk kelas harga segitu ya. Karena seperti yang kita tahu, Snapdragon 665 ini juga banyak dipakai di smartphone dengan harga mulai dari 2 jutaan aja. Saat dipakai gaming, kamu tentu tidak akan mendapatkan settingan grafik terbaik. Seperti game PUBG misalnya, grafik yang didapat cuma bisa ke smooth high. Bahkan jika kita ubah ke balance, ia hanya dapat di settingan frame rate medium. Di harga segini dengan smartphone lain kita udah bisa mendapatkan settingan minimal smooth ultra ya. Kalau cuma dapat setting smooth high gini di smartphone dengan harga di bawah 2 juta pun udah bisa kita dapatkan. Saat di benchmark, skor yang didapat belum menyentuh 200.000, tepatnya masih sekitar 190 ribuan aja. Kekurangan yang ketiga, panel layarnya masih menggunakan IPS dengan refresh rate 60Hz. Untuk layar tidak ada yang istimewa memang, bahkan cenderung ketinggalan dibanding kompetitornya, apalagi soal teknologi yang digunakan. Jika dilihat dari jenis panelnya, di rentang harga ini udah banyak kok yang pakai Super AMOLED. Lalu dari segi refresh rate juga sayangnya ia masih 60Hz, di saat yang lain sudah ada yang pakai 90Hz. Jadi untuk teknologi layar, smartphone ini masih perlu upgrade agar bisa setara dengan smartphone lain di kelasnya. Kekurangan yang keempat yaitu adalah belum adanya NFC. Nah, untuk NFC ini sih memang menjadi kekurangan yang cukup umum kita temui di smartphone harga 3 jutaan di Indonesia, termasuk si Vivo Y50 ini. Ketiadaan fitur ini membuat kita tidak bisa melakukan transaksi non-tunai dengan smartphone ini, seperti pembayaran di merchant tertentu, cek dan top-up saldo e-money, dan lain-lain. Padahal untuk kelas harga hampir mendekati 4 juta, NFC bukanlah fitur yang terlalu mewah untuk dihadirkan. Oke, tadi itu dia kelebihan dan kekurangan yang saya temukan dari si Vivo Y50 ini. Memang jujur saya katakan, agak susah menemukan kelebihan-kelebihan lain di smartphone ini jika kita mengukur dari harga yang ditawarkan dan dibandingkan dengan kompetitornya dengan rentang harga yang sama. Saya merasa smartphone ini sedikit agak overpriced ya. Untuk penyuka fotografi, smartphone ini bukan pilihan terbaik karena walau sudah kuat kamera, tapi lensa utamanya masih berukuran 13 megapiksel dan hasil jepretannya pun nggak bisa dibilang paling wah untuk kelas harganya. Buat para gamer juga pasti akan kurang terpuaskan dengan performa gaming dari chipset Snapdragon 665 yang dipakai di smartphone ini. Walaupun untuk sekedar menjalankan game dengan lancar sih memang dia sudah cukup. Namun untuk beberapa game hanya mendapatkan grafik di medium aja. Padahal smartphone lain dengan harga yang mirip-mirip bisa mendapatkan settingan hampir rata kanan semua ya. Vivo Y50 ini seperti hanya mengunggulkan RAM yang berkapasitas sangat lega yaitu 8GB. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan chipset yang lebih powerful. Buat yang emang suka multitasking berat atau memang harus membuka banyak aplikasi secara bersamaan, tidak salah jika memilih si Y50 ini. Karena untuk kelas harganya ia memang juara di bagian kapasitas RAM. Oke deh, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Silahkan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Buat teman-teman yang sudah menggunakan smartphone ini dan jika menemukan kelebihan atau kekurangan lainnya, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya, agar dapat memberi info tambahan bagi teman-teman kita yang lain. Oke, sekian videonya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!